Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da. Wassalatu wassalamu ala sayyidil awwalin wal akhirin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihadihi wa sanna bi sunnatihi ila yaumiddin. Amma ba'du, alhamdulillah ikhwah sekalian, kita dipertemukan kembali oleh Allah dalam pembelajaran rutin mengkaji matan-matan ilmu nahwu dan tasrif. Insyaallah di kesempatan kali ini melanjutkan pembahasan matan tasrif Al-Izzi. Ya, yang ini Pak ya kitabnya. Tasrif Al-Izzi. Oh, belum Profesor. Belum. Saya lihat dulu di HP. Ya. Tasrif. Jadi udah saya copy. Ya, sebenarnya udah tutup pertemuan ya. Halaman saja. Saya copy ya. Ya, sekarang rubai mujarod. Sebelumnya dibahas tentang sulasi mujarod. Rubai mujarod. Ya. Jadi ar-rubaiul mujarod. Kemarin sudah dibahas tentang sulasi mujarod yang ada 6 bab ya. Kalau di sini hanya disebutkan 5 bab karena bab yang satu lagi itu ya, bab yang syadz ya. Kalau di kita yang dipelajari di kita itu bab 5. Fa'ilah pilu. Itu bab yang syadz. Karena bab 5 itu asalnya bab 4. Fa'ilah yaf'alu. Misalnya hasibah ya sabu. Tapi ada juga penggunaan yang syadz menjadi hasibah ya sibu. Ya, lalu rubai mujarod. Jadi mujarod dulu ini yang dibahas tanpa ada tambahan huruf. Jadi sulasi mujarod terus ke rubai mujarod. Nanti yang setelahnya mazid bi, sulasi mazid bi, rubai mazid bi. Arubaiul mujarod. Rubai itu maknanya apa? Empat tambahan. Suaranya ngeresek nih Mbak ya, Pak Imran? Enggak, Ustaz. Enggak, Pak Imran suaranya itu. Kenapa ya? Putus. Kalau suara saya jelas, yang lain? Jelas, suara Ustaz jelas. Jelas, Ustaz. Jelas ya? Ya. Ya Pak Imran tuh udah putus. Kali apa namanya itu sinyal ya? Sinyal Ustaznya. Mungkin sinyalnya. Ya, jadi rubai itu apa? Rubai itu ini sambil interaktif aja. Empat kan saja. Iya, huruf aslinya 4. Nah, huruf aslinya 4. Terdiri dari 4 huruf. Mm-hmm. Mujarad berarti tanpa ada tambahan huruf lain. Ya, yaitu wa amma rubaiul mujarrad, rubai mujarrad fa huwa babun wahidun. Maka dia adalah satu bab ya, fa'lala. Itu fa'lala. Fa'lala yufa'ilu. Ya. Fa'lala. Fa'lala itu berarti fa fi'il, ain fi'il, lam fi'ilnya ada 2, lam fi'il pertama, lam fi'il kedua.
Ya, ka seperti dahroja, yudahriju dahrojatan, wadihrojan. Ya, dahroja di fi'il madi maklumnya, yudahriju fi'il mudhari maklum, ya dahrojatan masdar. Dihrojan masdar, ya masdarnya ada Dua ya, Ustaz. dahrojatan dan dihrojan. Dirojan. Ya, nanti isim fa'ilnya apa berarti? Isim filenya dakrijun ya. Pakai mim ya, kalau Oh ya, lain sulasi mujarrad itu mudakrijun ya. isim maf'ul pakai mim, mudahrijun. Mudahrijun ya. Kalau isim maf'ul tinggal diganti kasrohnya oleh fathah, mudahrajun. Isim zaman, isim makan sama dengan isim maf'ul. Ya, mudahrijun, mudahrajun, isim fi'il amrnya dahrij, fi'il nahi la tudahrij. Isim zaman, isim makan sama dengan isim maf'ul, mudahrajun. Ya, duhrija yudahraju untuk majhulnya. Ya, itu rubai mujarrad. Contoh lainnya nanti bisa dilihat di dari kunci ya, buku saya. Ada apa misalnya? Hamdala. Oh iya betul, itu ya ada hamdalah, ada basmalah ya. Malah Hamdalah yuhamdilu berarti hamdala hamdilu terus dilu mukat di hamdalatan, masdarnya dulu. maksudnya Hamdalatan, himdalan berarti kan. hamdala terus mukat di Muhamdilun. kumandilun ya. Pak Bulit. Aduh. Balik. Balik Pak. Astagfirullahaladzim. Enak ketawanya. Beda lah seri beda. Muhamdilun, muhamdalun gitu. Hamdalun. Hamdillah tu hamdil, muhamdalun, humdillah yuhamdalu. Basmalah coba bareng-bareng aja dibuka itunya. Basmalah coba. Basmalah. Yang lain. Ikut bareng-bareng ayo. Ayo Kang Bunda. Rahman tuh Pak Teten. Ayo Bu Endah. Basmalah coba bareng-bareng. Basmalah yubasmilu basmalatan. 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 Bismalan ini kalau ada dua Mas dari Bismalan. 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 Mubasmilun. Mubasmalun. Terus Basmil. Lata basmil. Latu basmil, Pak. Mubasmalun. Busmila. Yubasmalu. Iya. Ya, insya Allah bisa ya. Nanti dilatih sendiri. Itu rubai mujarrad. Kemudian auzanu tsulasil mazidi fi. Wazan pola-pola sulasi mazid bi. Ya, kalau sulasi tiga huruf aslinya 3, mazid bi berarti ada tambahan. Wa amma sulasi mazid bi, ada pun sulasi mazid bi bahwa ala salah satu aksam. Itu ada 3 macam. Al awalu yang pertama maka nama dihi ala arbaati ahrufin, yaitu yang fi'il madinya ya terdiri dari 4 huruf. Fi'il madinya 4 huruf, berarti huruf tambahannya berapa? 1 ya. Karena kan huruf aslinya 3.
Jadi dengan satu huruf tambahan. Ya, ka'af'ala seperti af'ala. Nahu akroma yukrimu ikroman. Ikraman. Ya, coba ditamatkan coba akroma bareng-bareng. Akrama Akroma yukrimu ikraman. ikroman Mukrimun mukrimun mukramun. mukromun. Mukramun. Terus filamernya Akrim. akrim Akrim la tukrim. Latukrim. Mukramun mukramun. mukromun Ukrima ukrima yukramun. ukrima yukromun. Untuk sulasi mazid fi ya, itu sama dengan rubai mujarod, rubai mazid fi. Jadi yang beda itu sulasi mujarod aja, yaitu tidak ada isim alat. Jadi isim alat itu hanya di sulasi mujarod. Ya, kemudian masdarnya punya polanya ya. Masdarnya ada polanya. Kemudian isim fa'il, isim maf'ulnya didahului oleh mim. Itu semuanya sama begitu. Ya, di sulasi mazid fi, rubai mujarrad, rubai mazid fi, isim fa'ilnya didahului oleh mim, isim maf'ulnya nanti tinggal berbeda kalau isim fa'il kasroh, isim maf'ul fathah. Itu mukrimun, mukromun. Isim zaman, isim makan mengikuti kepada isim maf'ul sama. Begitu. Berarti lebih sulit itu ya Ustadz yang mujarod ya. Lebih sulit di mana? Mungkin di masdarnya harus Sini ya. ya. Enggak, soalnya nggak ada rumusnya gitu kalau yang mujarod. Iya, betul. Mujarod beda-beda. Kalau selain mujarod ada polanya masdarnya. Iya. Ya, kemudian yang kedua bab 2 nih fa'ala ya, nahu farroha yufarrihu tafrihan. Masdarnya tafrihan. Farroha. Bareng-bareng diselesaikan. Farroha Farroha yufarrihu mufarrihun farih mufarrohun furriha yufarrohu yufarrohu. Ya, gitu ya. Nanti contoh-contoh lain banyak lah, bisa di kunci ada di buku saya. Kemudian yang ketiga ini juga masih tambahan satu huruf, yaitu fa'ala. Ya, fa'ala tambahannya alif setelah fa. Ya, fa'ala misalnya qatala yuqatilu muqatalatan wa qitalan ini ada 3 masdarnya. Ya, muqatalatan, qitalan dan qitalan. Qatil. Belum, nanti dulu, belum. Talun. Ya. Talun. Jadi masdarnya ada 3 bentuk, cuman yang 2 bentuk ini bisa dikiaskan ya, muqatalatan wa qitalan. Adapun yang ketiga, qitalan ini tidak dikiaskan, ini hanya didengar saja, jadi tidak semuanya bisa ya dalam penggunaannya, tidak semuanya bisa qitalan, tapi hanya beberapa saja gitu. Jadi bisa gitu? yang didengar saja ya. Masmu tidak didengar dari orang Arab apakah masdarnya pakai qitalan atau tidak. Jadi enggak semua kalau yang ketiga. Kalau yang muqatalatan dan qitalan itu bisa semua bisa di polanya itu. Coba bareng-bareng. Qatala Qatala yuqatilu muqatalatan wa qitalan wa qitalan
Qatilun Muqatilun, muqatalun. muqatalun, Muqatalun. qatil, Qatilatu latu qatilun. qatil, Muqatalun muqatalun, muqatalun. Kutila. Qutila qutilat, yuqatalu. Talu. yuqatalu. Ya, begitu. Talu. Ya, ini nanti contoh-contohnya kayak jahada, ya, jihad. Ada banyak syaroka. Jalasa. Oh, balasa, ada banyak ya. Ya, banyak. Jadi saya ngerasak ya suaranya. Putus. Kalau Wasani dan yang kedua, maka nama dih ala khamsati ahrufin. Yang fi'il madinya terdiri dari 5 huruf. Jadi kalau 5 huruf, huruf tambahannya berapa? 2 ya. Jadi ada 2 huruf tambahan. Imma fi awalihi ta. Ya, ada yang di awalnya ta. Mislu tafa'ala ya. Jadi awalnya ta dengan tambahan tasdid, jadi menggandakan sebenarnya tasdid ini, penggandaan huruf. Tafa'ala. Nahu contoh takassaro. Ya, takasyaru. Ya, coba bareng-bareng takassaro. Takassaro. Ya Takassaro, ya takassaru. Takassurun. Mutakassirun. Mutakassarun. Takassarun, takassar. La tatakassar, ya, mutakassarun, Mutakassarun. 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 Usiro, Takassaru. mutakassaru. Ya. Wa tafa'ala. Nah, yang kedua, tafa'ala ada tambahan ta dan alif. Nahu taba ada. Taba ada ya taba adu, taba udan. Ya, taba ada ya taba adu, taba udan, mutaba idun, mutaba adun, taba adla, tatabaan, mutaba adun, tubuh idai, taba adu. Wa imma fi awali hamzah, dan ada juga yang di awalnya hamzah. Hamzah wasol ya, mislu in fa'ala. Nah, contoh in koto'a. In koto'a. Yan Ya. koti'u. Artinya ya harusnya tadi kasih tahu. Takasara berarti pecah, taba ada saling menjauh. In koto'a ini banyaknya tar ya, ini muntawa'ah ya, terputus in koto'a. In koto'a yan kotiu in kito'an mun koti'un mun koto'un in kotilatan koti mun koto'un un kuti'a yun koto'un. Wafta'ala ya, ibta'ala tambahan hamzah wasol dan ta. Nahu ijtama'a berkumpul. Ini juga sama banyaknya maknanya itu mutawa'ah ya. Ter atau ber ya, berkumpul. Apalagi misalnya intasoro ya, tertolong misalnya. Berat kepala. Ijtama'a yajtami'u ijtima'an, mujtami'un mujtama'un, ijtami' la tajtami' mujtama'un mujtama'un, ujtumi'a yujtama'u. Kemudian berikutnya ifa'alla ya, tambahan hamzah wasol dan tasdid di penggandaan huruf lam, lam fiilnya. Misalnya ihmarra ya, ini maknanya apa? Ke warna ya, memerah ya, menjadi merah. Menjadi merah. Ihmaro yahmaru ihmiroron muhmarun. Nah, kalau ini karena akhirnya tasdid, sim fa'il dan isim maf'ulnya terlihat sama. Muhmarun sama. Sim fa'il isim maf'ulnya. Ya, muhmarun. Ihmaro. Nah, fi'il amarnya juga terlihat sama dengan fi'il madi maklum. Ya, sama. Jadi fi'il amarnya terlihat sama dengan fi'il madi maklum. Ihmarro, la tahmarro. Ya, muhmarun, uhmurro, yuhmarru. Ya, begitu.
Tapi di masdarnya itu kan ro-nya 2 keluar ya, ihmiror. Jadi biasanya warna-warna ya. Ada isfarro ya, menguning gitu ya, izraqqa misalnya menjadi biru, ihdara menjadi hijau. Ismar, isfar, asfar, isfar. Ya. Kemudian yang ketiga, Pak. Wasalis maka ramadi ala sitati ahrufin. Allah, ya. Yang fi'il madinya ada 6 huruf. Berarti tambahannya berapa huruf? 3. 3 ya. Istaf'ala berarti. Itu istaf'ala, ya ini tambahannya hamzah wasol, sin dan ta. Istaf'ala ini kebanyakan maknanya litolab untuk meminta. Minta Nanti istafara. mana-mana lain bisa dilihat di buku saya ya, teori kunci. Mana-mana bab-bab tasrif ini banyak itu mana-mananya. Istahroja misalnya. Istahroja yastahriju istikhrajan mustahrijun mustahrajun istahrij la tastahrij mustahrajun mustakhrajun ustukhrija yustakhraju. Tasribannya. Istahroja itu mengeluarkan atau menyimpulkan ya. Contoh lain misalnya istaghfaro, makanya kalau gofaro kan mengampuni, kalau istaghfaro Memohon. meminta ampun. Ya, banyaknya litolab untuk meminta, istansoro meminta tolong. Ya. Jadi Wa fa'ala ya, kemudian berikutnya ifa'ala tambahan 3 huruf. Hamzah wasol, alif dan penggandaan lam fi'ilnya. Misalnya ihmaro. Nah, ini hampir sama dengan ifa'ala, hanya dia lebih kuat maknanya. Jadi ada makna lebih dari ihmaro. Kalau ihmaro memerah. Kalau ihmaro berarti merah-merah. apa namanya sangat memerah. Jadi merahnya itu lebih. Sangat memerah. Iya, ada mubalaghah di situ. Jadi bermakna mubalaghah. Jadi lebih merah atau sangat merah. Isfarro menguning, isfarro menjadi sangat kuning. Jadi ada lebih kuningnya itu. Ya, ihmaru yahmaru ihmiraron muhmarun isim maf'il dan isim maf'ulnya sama. Ihmaro fi'il amrnya terlihat sama dengan fi'il madhi ma'lum. Ihmaro juga sama fi'il amrnya. Ihmaro la tahmaro muhmarun uhmuro yuhmaru. Fi'il madhi majhul dan dari majhulnya. Ya, kemudian yang berikutnya if'au ala ya, tambahannya hamzah wasol, waw dan ain. Misalnya isyau syaba. Isyau syaba itu di sini ada mananya. Isyau syabatil ardu kathura usbuha. Isyau syaba itu dari kata usbun. Usbun itu rumput. Rumput. Jadi isyau syaba menjadi banyak rumput. Banyak rumput. Ya. Isyau syaba ya'syau sibu i'syi syaban mu'syau sibun mu'syau syabun i'syau sib la ta'syau sib mu'syau sabun u'syu siba yu'syau sabu. Itu tasrifannya, tasrif usul ya atau tasrif istilahi. Waf'an lala ya, ada lagi if'an lala. Tambahannya hamzah wasol, ain, nun dan lam. Jadi ada hamzah wasol, nun dan lam. Ain ini huruf asli. Ada 3 ya. Misalnya ikaan sasa. Ikaan sasa ya, maknanya roja'a wa ta'akhara, pulang dan mundur ya, kembali. Wa yustahdamu fi dilala ala sabati wal manah. Digunakan juga untuk menunjukkan makna menetap ya dan
menolak ya. Ik ansasa yak ansu ik insasan muk ansisun muk ansasun ik ansis latak ansit muk ansasun uk unsisa yuka ansasu. Ya, kemudian wafa'an la, nah ini tambahannya menjadi wasol, nun dan alif di akhirnya. Contohnya islan ko. Islan ko itu waqa'a ala kufahu au nama ala zohrihi. Ya, mengenai apa namanya pundaknya ya. Mengenai pundak atau tidur di atas punggungnya. Nama ala zohrihi. Islan ko yaslan ki islin ko an muslan kon islan ki latas lan ki muslan kon uslun ki ya yuslan ko. If awwala ya hamzah wasol lalu dua waw itu ya pakai tasdid itu berarti ada double. Misalnya ijlau wadha yajlau widu ijli wadhan maknanya asro'a ya bersegera. Ya berlalu dengan cepat. Ya atau berlalu dengan cepat. Cepat. Berlalu dengan cepat. Ijlawwadha yajlawwidu ijliwadan mujlawwidun mujlawadun ijlawwid la tajlawwid mujlawadun mujlawadun ujluwidha yujlawwadu. Ya, nah itu wazan-wazan sulasi mazid bih. Ya, lalu wazan rubai mazid bih. Wa amar rubai mazid bih. Adapun rubai mazid bih fa amsilatuhu salasah. Ya, amsilah di sini maksudnya apa namanya pola ya, pola-polanya ada 3. Tafa'lala. Yang pertama tafa'lala. Jadi dari rubai itu kan fa'lala ya. Rubai asalnya fa'lala 4 huruf, lalu ada tambahan yaitu ta di awal. Tafa'lala. Katadah roja ya tadah roju tadah rujan. Ya tadah roja itu berarti menggelinding. Kalau dah roja menggelindingkan. Kalau tadah roja jadi menggelinding. Tergelinding. Jadi ini mutawa'ah, makna mutawa'ah. Mutawa'ah itu adalah hasil dari apa namanya yang dilakukan oleh fiil muta'addi. Misalnya dahrojal waladul hajaro. Seorang anak laki-laki itu telah menggelindingkan batu fatadahroja. Maka batu itu menjadi menggelinding begitu. Jadi hasil akibat dari fiil muta'addi itu namanya mutawa'ah. Tadahroja ya tadahroju, tadahrujan, mutadahrijun, mutadahrojun, tadahroj ya. Fi'il amrnya tadahroj, la tatadahroj, mutadahrojun, mutadahrojun, tuduh rija, yutadahroj. If'an lala, tambahannya berarti apa saja? Hamzah wasol. Dan nun 2, Pak. Hamzah wasol dan nun 2 ya. Karena huruf aslinya kan fa'lala. If'an lala, ihron jama. Ya, ihron jama itu apa namanya? Terkumpul ya. Sini ada. Izdahamu, ihron jamal kaum izdahamu. Izdahamu itu artinya berdesakan. Ya, kalau ihron jamatil ibil, unta ijtamaat, berkumpul. Jadi unta itu berkumpul. Kalau manusia, ya kaum berarti berdesakan. Ya, berdesakan juga kan berkumpul juga maknanya.
Ihronjama, yahronjimu, ihrinjaman, muhronjimun, muhronjamun, ihronjim, latahronjim, muhronjamun, muhronjamun, uhrunjima, yuhronjamu. Lalu if'alalla. Terakhir. Tambahannya berarti apa? Hamzah wasol dan tasdir ini lam ya, ada double lam. Misalnya iksya'arra. Sya'arra itu maknanya merinding. Iksya'arra jildu akhodatu kusya'ari ra'ai ru'dah. Maksudnya ini merinding. Kulitnya merinding ya. Merinding kulit. Iksya'arra yaksya'iru iksyi'raron. Ya, muksya'irun, muksya'arun, iksya'irra. Ya, iksya'irra. La taksya'irra, muksya'arun, muksya'arun, uksyu'ira, uksyu'irra, yuksya'arru. Ya, itu tentang apa tadi? Pembagian tasrif ya, sulasi dan rubai. Ya, ada yang jarod, ada yang mazid. Berarti kalau di jumlah semuanya ada berapa bab? Ada berapa? 1, 2, 3, 4. 22 ya, ini sudah kita bahas ya. Di teori kunci ada 22 bab ya, ada sulasi mujarrad 6 bab. Sulasi mazid B berapa? 12 bab. Rubai mujarrad 1 bab, rubai mazid B 3. Berarti 22. Jadi semuanya 22 bab. Yang pakai filenya, yang pakai rofa itu cuma sulasi mujarrad saja. Maksudnya pakai rofa gimana? Misalkan apalah yuf'ilu gitu, yang lainnya kan ya fathah. Oh ya, perbedaan nanti sebetulnya ada nanti kaidahnya. Caranya perbedaan di fi'il mudhari, fi'il mudhari ma'lum. Di huruf mudhari'nya ya. Huruf mudhari itu kan anita, Pak. Iya ya. Ingat aja sama anita. Ya, itu apa saja? Ya, alif, nun, Hamzah, Hamzah, nun, ya, dan ta, anita. Ingat saja sama anita itu huruf mudhari. Nah, huruf mudhari itu ada yang fathah, ada yang dhammah kan? Iya. Rumusnya begini, Pak, rumusnya. Yang terdiri dari 4 huruf. Ya. Yang terdiri dari 4 huruf. Huruf mudhari'nya ya di mudhari maklum ya itu dhammah. Ya, gitu kaidahnya, rumusnya. Pokoknya yang fi'il madinya, yang fi'il madinya ada 4 huruf. Ya. Maksudnya huruf fi'il madi ya, baik 4 huruf itu baik huruf asli atau dengan tambahan. Pokoknya 4 huruf aja, fi'il madinya 4 huruf. Maka huruf mudhari, ya huruf mudhari di fi'il mudhari'nya itu harokatnya dhammah. Nah, selain itu yang 3 huruf, 5 huruf, 6 huruf dan sebagainya itu fathah. Ya, jadi 4 huruf dhammah aja itu. Selain 4 huruf berarti fathah semua ya. Misalnya yang 4 huruf af'ala kan 4 huruf. Iya, 4 huruf. Jadi 4 huruf itu baik dengan tambahan atau asli. Ya, af'ala 4 huruf. Maka fi'il mudhari'nya yuf'ilu. Nah, yuf'ilu pakai dhammah. Ya, yuf'ilu. Yuf'ilu pakai dhammah. Karena 4 huruf. Jadi fi'il huruf mudhari'nya pakai dhammah, yuf'ilu. Fa'ala itu 4 huruf, dengan tasdid itu 1, dihitung 1 kan ada 4. Fa'ala yufa'ilu. Dhammah lagi. Huruf mudhari'nya dhammah. Yufa'ilu. Fa'ala yufa'ilu. Ya, itu yang 4 huruf. Nah, yang lainnya kan tafa'ala berapa huruf? Tafa'ala. Tafa'ala itu 5 ya. 5. Nah, kalau 5 lihat di huruf mudhari'nya dhammah atau fathah? Fathah. Karena bukan 4 huruf. Tafa'ala iya tafa'alu. Begitu juga yang sulasi mujarrad, semuanya fathah. Fa'ala yaf'ilu. Fa'ala yaf'ulu. Semuanya fathah. Karena 3 huruf bukan 4 huruf. Ya kan?
Begitu juga yang lain. Istaf'ala yastaf'ilu, ibta'ala yabta'ilu, infa'ala yabta'ilu. Karena lebih dari 4 huruf. Kalau yang rubai mujarad 4 huruf kan? Ya. Fa'lala fi'il mudhari'nya yuf'alilu dhamma. Ya. Ya, jadi kalau yang rubai mazid bi lebih dari 4. Tafa'lala ya tafa'lalu fathah. Jadi rumusnya begitu, Pak. Cara membedakannya. Lain 4 huruf saja. Pokoknya kalau 4 huruf, baik itu dengan tambahan atau tidak, ya, maka huruf mudhari'nya di Itu fi'il mudhari maklumnya doma. doma. Selain yang 4 huruf, baik 3 atau 5 atau lebih, itu fathah huruf mudhari'nya. Ya. Ya, ya. Fa'lala kan tadi kan yuf ya. Iya, ini masih banyak. Saya sampai di situ dulu aja. Kalau ada yang ditanyakan, Ya. silakan berkaitan dengan 22 bab ya, ini dibahas secara cepat. Karena nanti kalau untuk menghafal, melatih dan sebagainya itu butuh pembelajaran khusus. Kalau ada yang ditanyakan, silakan. Atau dari kesulitan dalam praktek ya, baca kitab bisa ditanyakan. Jadi bingung. Nah, kenapa kok bingung Bu Indah? Jangan bingung. Terlalu banyak yang mau ditanyain Pak, jadi bingung. Ya, tanya tuh apa aja tanya tuh Bu. Terlalu banyak jadi nggak nanya. Ya itu loh Bu. Ya itu Ustaz, jadi bingung. Lupa juga mungkin. Iya, mau yang mana dulu gitu yang mau ditanyain, jadi weh. Tanya Bu, ingat-ingat lagi Bu. Bebas Bu, mana aja. Sok atau Pak Imron dulu sok. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Ilmu baru nih. Saya sudah lama Bu, saya ikut cuma pasif. Ini bahasa Arab ini ya yang kita pelajari ini kan bahasa Arab yang dulu ya. Apa yang sekarang ini masih tetap seperti ini apa sudah berubah ya? Perubahan-perubahan kata ini ya. Kalau kaidah-kaidahnya ya tetap sama, Pak. Karena justru dengan adanya ilmu nahwu, tasrif, itu tujuannya adalah untuk menjaga keaslian bahasa Arab. Ya, jadi dari sisi kaidah, ya bahasa-bahasa asli itu harus dijaga karena terkait dengan menjaga kemurnian bahasa Al-Quran, bahasa hadis ya. Jadi secara ilmiah, secara akademis, ya bahasa Arab ini ya justru harus dijaga dengan ilmu-ilmu nahwu tasrif ini. Enggak, maksud saya ya ilmu nahunya ya tetap ada gitu loh. Ya. Perubahan-perubahan ini masih maksudnya pilihan-pilihan kata itu di bahasa Arab yang sekarang ini masih dipakai Ya, kalau untuk kosakata, Pak. Kitab ya. Kalau untuk kosakata, karena kan peradaban manusia kan berkembang ya. Jadi ada benda-benda baru misalnya ya. Iya, ya. Begitu. Nah, itu tentu ada bahasa-bahasa baru modern yang belum ada di zaman dulu, misalnya mobil ya dan sebagainya, sayaro misalnya. Ya kan? Jadi ada tambahan makna-makna modern dan juga kata-kata yang digunakan ya secara populer, ya ada yang berbeda ya, misalnya ada kata pilihan-pilihan kata yang berbeda ya yang digunakan oleh khususnya modern itu kan berarti di media begitu ya, penggunaan dan sebagainya. Itu ada perbedaan-perbedaan. Cuman tetap kita harus menimbang mana yang benar itu ya adalah kepada bahasa Arab yang asli.
Ya, gitu. Jadi timbangannya adalah ilmu ini. Jadi ya yang populer pun belum tentu benar. Yang populer ya, yang digunakan oleh para media-media, misalnya itu banyak kesalahan dalam pengucapan. Apalagi kalau sudah amiyah itu kan nggak sesuai dengan kaidah, nggak sesuai dengan bahasa yang asli yang fusha gitu. Jadi patokan dalam berbahasa Arab ya bahasa Arab fusha gitu ya. Gitu. Dalam penggunaan kosakata itu kan semua sudah ada ya, ada kamus-kamus yang disusun oleh para ulama ya. Kamus-kamus itu juga kan mengacu kepada perkataan-perkataan orang Arab yang biasa dipakai, ada dalil, ada disebutnya syahid ya, dalil kebahasaannya. Ya, baik itu dari perkataan dalam syair-syair yang masih murni ya, atau dalam nasr ya, dalam nasr. Nah, itu ada. Ya, jadi kamus itu kan disusun ya berdasarkan dalil-dalil itu. Penggunaan orang Arab bagaimana ya, penggunaan secara aslinya disusunkan dalam kamus. Nah, itu yang jadi patokan. Ketika di zaman sekarang populer tapi salah ya itu kita anggap salah, harus diluruskan. Ya, begitu, Pak. Iya. Terima kasih ya. Ya. Bahkan kalau kita misalnya mengobrol ya dengan orang Arab, misalnya dengan bahasa yang resmi, dengan bahasa yang fusha, ya kalau mereka salah ya kita luruskan. Karena jangankan zaman sekarang, di zaman dulu ya, ketika bahkan dimulai di zaman Umar saja sudah mulai ada kesalahan dalam berbahasa. Zaman Umar bin Khattab, Utsman, apa di zaman Ali, makanya di zaman Ali itu dimulai dibuat susun kaidah-kaidah bahasa Arab itu. Apalagi sekarang orang Arab kan banyaknya mereka menggunakan amiyah dalam penggunaan sehari-harinya. Amiyah, Pak. Yang fushanya ditinggalkan, padahal fusha itu yang harus dijaga. Jadi begitu. Iya, apa yang dimaksud apa itu? Saya masih ingat itu cerita dari ayah saya ya. Jadi kalau berbicara sama orang Arab itu mereka kalau orang kita kan pakai bahasa yang ini ya, yang biasa di kitab-kitab itu. Itu kemudian orang Arab itu bilang Anda berbicara itu dengan bilughah, jadi dengan bahasa apa maksudnya ini dengan pola bahasa yang benar gitu maksudnya. Bilughah itu dengan tata bahasa yang benar gitu maksudnya. Oh, maksudnya gimana bilughah ini? Enggak begini, jadi kalau orang-orang kita kalau dulu ya nggak tahu sekarang kan sudah demikian ketika itu nggak komunikatif, jadi bahasanya terlalu tinggi karena bahasa yang dipakai bahasa yang kitab gitu ya. Iya. Jadi itulah maksud saya, makanya kalau sekarang kita kan belajar bahasa Arab ini antara lain ini salah satu yang penting ini tentang perubahan kata ini. Ini kan kita pakai untuk memahami kitab-kitab kuning itu. Jadi ya bukan untuk karena berbeda sekali kalau dengan bahasa Arab yang sekarang kan ya, yang dipakai di media dan lain sebagainya. Bahasa umum ya. Bahasa umum. Iya betul Pak. Jadi yang kita pelajari ini yang paling utama untuk memahami kitab para ulama, terus ya bahasa Arab yang benar. Begitu. Kalau bahasa umum ya itu justru yang harus banyak diluruskan penggunaan mereka itu. Tapi kalau di lingkungan akademis gitu Pak, di perkuliahan ya itu harus menggunakan ini usaha yang benar. Iya betul. Jadi lingkungan akademis, ya, perkuliahan, gitu ya, perguruan tinggi. Nah itu harus seperti ini, menggunakan di kajian-kajian. Kalau kita mengikuti kajian para syekh gitu ya, para syekh dalam memberikan kajian ya mereka pakai bahasa fusha. Ya bahasa yang sesuai dengan ilmu nahwunya, sesuai dengan tasrifnya. Justru kalau ada sekarang syekh ya, tapi
menyampaikan materinya tidak dengan bahasa yang fusha, tidak dengan kaidah, itu aib bagi mereka. Jadi yang paham nahwu shorof dan dia bisa menerapkan ke dalam bahasanya ini adalah orang-orang orang-orang intelektual yang terdidik begitu. Gitu ya. Tapi kalau yang bahasanya itu orang-orang awam, ya orang-orang awam begitu. Maka dengan orang Arab pun, orang Arab yang mana? Kalau orang Arab yang akademisi gitu ya, intelek, mereka berpendidikan, ya itu bisa dengan fusha. Memang kalau orang Arab, Begitu. kalau di Arab sendiri bahasa Kalau fusha itu sama Pak, mau zaman dulu sekarang juga sama. Iya. Kalau yang fusha itu. Iya. Lalu para ulama, pembicaraan mereka, para ulama, ya sama apa yang mereka katakan, model pembicaraannya sama dengan para ulama dulu. Iya. Yang pembicaraan mereka dalam kitab-kitab itu sama. Gitu ya. Jadi kita lihatnya di wilayah itu, ya. Kalau wilayah umum ya biarlah itu mah. Gitu ya. Ya, kalau pembicaraan umum di Arab sendiri pakai Amiyah, bahasa Amiyah Iya, semua. ya kan kita bukan untuk itu, bukan untuk Iya, Amiyah itu. Kalau Amiyah mah usah belajar, usah pergi aja ke sana udah. Ya, langsung. Cara langsung dengan mereka. Ya. Orang awam. Tapi kalau di lingkungan akademis ya, di perkuliahan di mana, nah ini baru diterapkan. Ya. Ini kan berarti untuk memahami kitab sama Al-Quran bahasa Arab ini. Iya. Termasuk juga kita bisa dengan bahasa Arab ini kita bisa aktif di forum-forum internasional yang dengan menggunakan bahasa Arab Fusha. Ya. Jadi kita menjadi tahu apa yang dibicarakan oleh para ulama di zaman sekarang pun begitu sama. Ya. Para ulama yang bicara, misalnya yang dengan bahasa Arab Timur Tengah, apa yang mereka bicarakan kita akan paham dengan Fusha ini. Jadi tidak hanya untuk kitab sebetulnya, tapi juga untuk kajian-kajian ilmiah modern pun di lingkungan wilayah ilmiah, yaitu bisa digunakan. Seminar-seminar dan sebagainya, acara-acara yang resmi ya, acara-acara yang resmi akademi, yaitu menggunakan Fusha. Berarti kan masih dipakai artinya. Iya betul. Terutama apa itu? Mungkin kuliah-kuliah yang ya. Iya betul Pak. Ilmu agama ya. Masih dipakai ya. Masih dipakai. Dan ini akan terus dijaga bahasa Arab Fusha asli ini karena kaitannya dengan Quran dan Sunnah, dengan wahyu. Karena sudah jaminan dari Allah kan akan menjaga inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Allah menjaga keaslian Al-Quran. Al-Quran itu bahasa Arab, maka keahlian bahasa Arabnya pun akan terus dijaga oleh Allah. Ya, makanya dengan adanya ilmu nahwu, tasrif, dan ilmu bahasa Arab lain, itu adalah bukti ya penjagaan terhadap bahasa Arab. Apa mungkin ada enggak Ustadz? Apa itu kalau ini kan kita bahasa Arab yang kita sekarang ini kan untuk kitab-kitab ya kitab-kitab ya ilmu agama itu ya fikih apa dan seterusnya itu ya. Apa ada nggak perbedaannya dengan mungkin kalau bahasa Al-Qur'annya sendiri ya. Jadi Al-Qur'an sendiri, Al-Qur'an kan firman gitu ya. Apakah mungkin ada perbedaan dalam hal mungkin kalau yang kitab ini kan lebih luas gitu. Karena kayak kosakata dan sebagainya. Kalau Al-Quran kan hanya satu kitab aja ya. Jadi itu dan itu firman ya, firman. Jadi, apakah itu ada perbedaan kayak misalnya kayak pembatasan gitu loh. Jadi misalnya kalau tadi contoh-contoh itu ada kata yang tidak ada ya, ada yang ada gitu. Gimana ya? Kalau Quran itu nilai kebahasaannya itu kan adalah paling tertinggi karena dia mengandung mukjizat, ya, mengandung mukjizat dan semua kata dalam Al-Quran itu adalah bahasa yang fasih, fusha, ya, dan itu bisa digunakan semua bahasa yang kata yang ada dalam Al-Quran. Ya justru itu menjadi sumber ya Al-Quran itu menjadi sumber dalam bahasa Arab.
apakah ini digunakan atau tidak, ya kata ini digunakan atau tidak. Kalau di Quran digunakan ya berarti itu menjadi dalil ya secara sah ya bahasa Arab itu, karena Allah menurunkan Quran dengan bahasa Arabian mubin ya, Arabi dengan bahasa Arab yang jelas, yang fasih gitu ya. Jadi sama aja Pak, digunakan kata-kata dan sebagainya, hanya Quran ya dari sisi nilai kebahasaannya, kualitasnya ya begitu, nilai sastra ya dan seterusnya itu menempati level yang tertinggi yang tidak bisa siapapun orang Arab yang ahli sekalipun tidak akan bisa menandingi ya satu ayat pun menyusun kata-katanya itu, karena susunannya sangat luar biasa, dari pemilihan kosakatanya, dari penempatan posisi-posisinya dan sebagainya, mengandung makna yang sangat luas dan sebagainya. Itu kemujizatan Al-Quran itu. Ya, makanya dia terus digali. Quran itu kan menggali tafsir-tafsirnya itu juga dengan ilmu-ilmu bahasa Arab, Pak. Tidak ada Quran yang keluar misalnya dari kaidah nahwu, tasdid, semuanya. Ya, bahkan Quran itu menjadi sumber disusunnya ilmu kaidah bahasa Arab, ilmu tasrif, ilmu nahwu. Quran itu menjadi sumber, menjadi dalilnya, Pak. Ilmu balago apalagi dan sebagainya. Itu bisa dikaji ya Quran itu oleh ilmu-ilmu bahasa Arab. Nah, makanya kita mempelajari nahwu, tasrif misalnya, dan nanti ilmu bahasa Arab lain, ada ilmu balago dan sebagainya, itu adalah untuk bisa menggali mana-mana dari Al-Quran yang sangat mendalam itu maknanya. Nah, para ulama pun ya, kitab-kitab para ulama apa yang mereka lakukan itu untuk memahami Quran, Pak. Memahami hadis. Karena munculnya ilmu-ilmu Islam itu kan ya dua, sumbernya cuma itu, Quran dan hadis. Ya, dari Quran dan hadis itu lahir ilmu akidah, lahir ilmu akhlak, lahir ilmu fikih, lahir ilmu tafsir, semuanya, semua ilmu-ilmu Islam itu lahir dari Al-Quran dan hadis. Untuk memahami Quran dan hadis. Jadi tidak ada bedanya kita belajar kitab-kitab para ulama, tujuannya untuk memahami Quran dan hadis. Untuk menyingkap mana-mana yang terdapat dalam Quran. Ini tidak ada yang keluar, tidak ada yang berbeda, Pak. Begitu. Baik, cukup ya. Yang lain juga insya Allah. Ya, insya Allah cukup ya. Ya, alhamdulillah. Untuk pertemuan malam hari ini mudah-mudahan bermanfaat, menjadi tambahan ilmu ya bagi kita semua. Nanti kalau ada pertanyaan yang lain bisa ditanyakan di temuan yang akan datang ya, ataupun bisa di WA dan sebagainya. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Qulu qouli hadza wa astaghfirullah wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah Ustaz.